kalau untuk penderita itu disebabkan karena adanya gangguan hormonal salah satunya, kemudian adanya kalau di istilahnya di otak ada neurotransmitter, ketidakseimbangan neurotransmitter ya, itu yang memicu timbulnya terjadi migrain ini. Terus apa bedanya sih dok migrain dengan sakit kepala biasa? Nyeri itu memang merupakan suatu tanda ya, atau gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan, ketemu lagi dengan saya Eva di acara podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Unan. Tentunya akan berbagi informasi dan edukasi terkait tentang kesehatan. Nah Sobat Sehat, bulan Juni adalah peringatan Migraine Awareness Month atau bulan kesadaran migrain. Tentunya narasumber kita pada hari ini yaitu seorang dokter spesialis saraf yang berpraktek di Rumah Sakit Unan. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita yaitu beliau Dr. Dian Mulya Sofyandi, spesialis neurologi. Halo dok. Halo Mbak. Selamat datang ya dok di podcast RS Unan. Selamat bergabung juga di Rumah Sakit Unan. Berapa bulan baru dok untuk bergabung di sini di awal Mei? Awal Mei ya? Awal Mei. Udah 4 orang ya dok kita? 3 orang ya, dokter satu-satunya cowok di KSM Neuro ya. Oke dok, berhubung hari ini adalah bulan Juni peringatan Migraine Awareness Month atau bulan kesadaran migrain, kita akan memberikan informasi kepada sobat sehat terkait penyakit migrain, baik itu gejala atau mitos yang info-info di luar itu. Jadi sebenarnya migrain itu penyakitnya apa sih dok? Apakah itu berupa gejala? Boleh dokter bantu jelasin? Ya. Sebenarnya kalau migrain itu sendiri, sobat sehat, merupakan suatu penyakit neurologi ya, di mana terjadi gejala utamanya adalah nyeri kepala ya, nyeri kepala sebelah yang mana memiliki karakteristik berupa nyeri kepala yang berdenyut ya, bisa disertai juga dengan perasaan mual ya, ada juga sensasi untuk silau terhadap cahaya atau terhadap suara keras, itu biasanya pasiennya akan sangat terganggu ya. Jadi pada nyeri kepala migrain ini biasanya derajat nyerinya itu sedang sampai berat, sehingga ini sangat mengganggu pada penderita-penderitanya, seperti itu mungkin. Oh, itu ya dok ya? Bisa karena pendengaran suara keras juga ya dok ya? Ya, dia ada gejala penyertanya di samping nyeri kepala. Penyebab migrain ini apa aja dok biasanya? Sampai saat ini sebenarnya untuk penyebab migrain itu memang belum diketahui sobat sehat. Cuma memang ada beberapa interaksi faktor antara faktor lingkungan dan faktor internal dari penderitanya sendiri ya. Mulai dari kalau untuk penderita itu disebabkan karena adanya gangguan hormonal salah satunya, kemudian adanya kalau di istilahnya di otak ada neurotransmitter, ketidakseimbangan neurotransmitter ya, itu yang memicu timbulnya terjadi migrain ini, seperti itu. Jadi ada penyebab yang bersifat intrinsik maupun dari ekstrinsik dari lingkungan, seperti dari pribadi seseorang tersebut ya dok ya. Terus apa bedanya sih dok migrain dengan sakit kepala biasa? Ya, tentu migrain ini berbeda dengan nyeri kepala biasa ya. Migrain itu merupakan suatu penyakit neurologi ya. Intinya nyeri itu memang merupakan suatu tanda ya, atau gejala. Nah, pada migrain ini terdapat adanya gangguan ya di persarafan di otak, itu baik yang bersifat aktual maupun potensial, seperti itu. Nah, jadi gejalanya itu berbeda. Bagaimana kita menentukan itu migrain atau sakit kepala? Ya. Dari diri pribadi ya dok ya? Kembali lagi ke ciri-cirinya tadi sobat sehat. Jadi migrain adalah nyeri kepala yang sebelah ya, satu sisi disertai dengan pola yang berdenyut ya. Kemudian untuk keparahannya sendiri itu kepalanya sedang hingga berat ya, sehingga pada penderitanya itu akan sangat terganggu aktivitasnya ya. Kemudian juga migrain ini akan memberat dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, misalnya naik turun tangga ya, terus kemudian aktivitas fisik. Nah, itu akan menyebabkan pertambahan nyeri pada migrain, sehingga pada penderita migrain dia sebenarnya butuh istirahat deh, jadi sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau untuk nyeri kepala biasa tentu nyeri mungkin untuk intensitasnya sendiri
tentu biasanya lebih ringan, ya tidak terlalu mengganggu kepada aktivitas. Tidak sebelah juga. Cuma ya? harus hati-hati pada nyeri kepala itu memang kita tidak bisa menganggap enteng. Apabila timbul gejala seperti nyeri kepalanya memberat pada malam hari, atau nyeri kepala yang semakin berat saat batuk, mengejan, ya, atau nyeri kepala yang disertai dengan keluhan lain, misalnya terjadi kelemahan pada satu sisi misalnya. Nah, atau nyeri kepala yang sangat hebat sekali ya, yang belum pernah dirasakan seumur hidup kita. Nah, itu juga salah satu jadi tanda bahaya dari nyeri kepala, sehingga tidak bisa dianggap sepele seperti itu. Bisa, berarti bukan kategori biasa berarti ya, dok? Bisa jadi gitu. Kalau nyeri kepala biasa kan dia akan cenderung ringan dan tidak mengganggu aktivitas. Tergantung tingkat nyeri yang dirasakan. Terus usia berapa ya dok yang rentan kena penyakit migrain ini? Ya. Untuk migrain itu sendiri, sobat sehat, secara prevalensi memang dominan terjadi pada usia sekitar 20 hingga 40 tahun ya, di mana penderita dominannya itu adalah wanita. Ya. Perbandingan dengan pria itu sekitar 3:1. Nah, hal ini dikaitkan dengan adanya pola hormonal pada kejadiannya nyeri kepala pada migrain. Jadi memang pada wanita itu salah satu penyebab migrainnya adalah karena perubahan hormonal, perubahan menstruasi seperti itu. Itu yang menyebabkan pemicu migrainnya itu timbul. Terus jika seorang migrain, kata dokter kan butuh istirahat. Kalau dia konsumsi obat itu apakah ngefek untuk mengurangi migrainnya tersebut tidak? Ya, untuk pengobatan sendiri ya memang tanda penderita migrain ini sangat membutuhkan obat ya. Jadi obatnya ada yang bersifat abortif ya. Abortif itu maksudnya meredakan gejala pada saat serangan ya, maupun obat-obat yang sifatnya profilaksis ya. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi migrain itu sendiri sobat sehat. Karena kata kuncinya migrain itu kan tadi nyeri yang sifat sedang hingga berat yang sangat mengganggu aktivitas. Nah, ini akan cenderung kambuh-kambuhan nanti. Nah, makanya di samping terapi abortif pada saat nyeri kepala itu timbul, juga diperlukan adanya terapi yang sifatnya profilaksis untuk jangka panjang. Oke. Kapan si sobat sehat kita ini yang mengalami gejala migrain untuk datang ke dokter konsul gitu? Di saat tepatnya di saat mana? Apakah baru-baru gejala langsung ke dokter atau gimana langkah tindakan awalnya, dok? Ya, tentu karena nyeri migrain itu sangat mengganggu ya, itu perlu kita atau sobat sehat, kalau yang ada saudara atau mungkin sobat sehat yang mengalami migrain di rumah, tentu harus memeriksakan dirinya ke dokter spesialis saraf ya. Nanti bisa kita kategorikan apakah ini nyeri kepala biasa, nyeri kepala migrain, atau mungkin nyeri kepala karena sebab-sebab yang lainnya seperti itu. Migrain ini akan datang selalu ya dok? Misalnya di saat ini kita mengalami migrain untuk jangka waktu saya 3 jam, habis itu kita istirahat, habis itu udah pulih. Apa itu akan bisa berisiko timbul lagi dan timbul lagi? Apakah obat ini harus kita konsumsi atau di stop? Karena kita udah punya penyakit migrain gitu sih dok. Ya, migrain memang cenderung recurrent ya, jadi ada kemungkinan untuk kembali lagi, serangan lagi, tergantung juga karena faktor-faktor pencetus migrain ya. Seperti yang kita ketahui, salah satu pencetus migrain ada karena aktivitas, kelelahan, kemudian terlambat makan, kemudian makanan-makanan jenis tertentu ya, yang sifat merangsang seperti alkohol, coklat, kopi, keju. Nah, itu salah satunya bisa memicu timbulnya migrain. Kemudian pemicu lainnya seperti cahaya yang berkelip, kemudian ada suara yang terlalu bising. Nah, atau juga pada sebagian kasus kita juga menjumpai ada perubahan cuaca ya. Jadi pada penderita yang awalnya tinggal di daerah panas, karena pergi liburan ke daerah dingin, itu bisa memicu perubahan terjadi timbulnya migrainnya. Nah, pada kondisi ini memang pasiennya membutuhkan pengobatan ya. Jadi pengobatan yang bersifat abortif pada saat serangan nyeri kepala. Ya, seperti itu. Oh, apakah migrain ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya nggak dok untuk penyakit ini? Ya, karena migrain ini kan dasarnya penyakit neurologi ya, Bu Eva ya. Jadi komplikasi pada migrain itu bisa saja timbul ya. Yang paling sering adalah migrain kronik ya. Jadi yang kalau kita kenal, kalau migrain klasik itu serangannya terjadi 4 sampai 72 jam.
Kalau pada migrain kronik itu dia bisa lebih lama ya. Kemudian status migrain ya bisa terjadi ya. Biasanya serangannya bisa melebihi 72 jam ya. Atau migrain yang disertai dengan misalnya ada kelemahan atau yang kita kenal dengan migrain infarction, nah itu juga bisa. Atau hemiplegic migrain juga bisa terjadi namanya ophthalmic migrain ya, di mana migrain disertai adanya kebutaan yang bersifat sesaat. Nah, kuncinya dia gejalanya sesaat. Dia biasanya akan kembali lagi di bawah 60 menit ya. Berarti itu juga besar juga pengaruh untuk kualitas hidup seseorang ya, kalau migrainnya tidak dikontrol. Jadi itu komplikasi migrain yang sering terjadi. Jadi harus tahu samping nyeri kepala, kita harus kenali faktor pencetusnya ya, kemudian juga penata laksanaannya pada saat serangan, terus kemudian juga profilaksis jangan sampai terjadi serangan berulang di kemudian hari ya. Iya sih. Berarti kalau kita udah pernah terkena migrain, itu kita harus aware ya dok ya? Ya. Tidak boleh, udah tahu nih pantangannya apa. Mungkin saat itu kita, tadi yang dokter bilang ya ciri-ciri yang bisa menimbulkan migrain itu dari segi lingkungan, hormon atau apa, terutama pada wanita ya dok ya. Terus dok, bagaimana ya pencegahan migrain ini secara ini dok? Dari segi apakah pola makan atau aktivitas, boleh dijelaskan dok? Ya. Untuk profilaksis migrain, memang untuk pencegahan timbulnya migrain bisa kita lakukan dengan 2 cara ya, sobat sehat di rumah. Yang pertama itu dengan terapi yang bersifat non farmakologi ya. Kemudian yang kedua dengan terapi yang bersifat farmakologi. Nah, non farmakologi ini kita tidak berbasis dengan obat, tapi kita lebih kepada perubahan perilaku ya, seperti olahraga rutin ya, kemudian istirahat yang cukup, hindari stres ya, kemudian menjaga makanan-makanan tertentu yang bisa memicu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan profilaksisnya seperti itu. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan profilaksis yang bersifat farmakologis ya, dengan obat-obatan. Nah, tentu nanti apa saja pilihan obat-obatnya tentu akan menyesuaikan dengan kondisi penderitanya sendiri gitu ya. Karena obat-obat migrain banyak pilihan ya, cukup banyak pilihan, dan itu akan berbeda penggunaannya untuk masing-masing pasien tergantung profil faktor risiko ya. Apakah di samping migrain ada penyakit-penyakit lain ya, seperti penyakit darah tinggi, apakah ada penyakit jantung juga. Nah, itu nanti akan berbeda pengobatannya. Jadi kalau memang ada migrain dan ada faktor komorbid yang lain, ya segera kita harus konsultasi ke dokter untuk pemilihan obat yang tepat. Kalau dari pola makan berarti menghindari kafein ya dok ya, kayak kopi, coklat gitu ya dok. Terus dari segi penyakit bawaan juga berarti dok ya. Kalau untuk kegiatan ada yang dibatasi nggak dok? Misalnya kegiatan ini ada perbatasan nggak? Ya, intinya migrain ini kita memang ada penderita migrain kita anjurkan juga justru olahraga ya, olahraga yang rutin ya, intinya stamina harus bagus ya. Terus kemudian memang kita harus menghindari aktivitas yang terlalu berlebihan. Ya. Kalau olahraga pun sebaiknya dihindari yang berlebihan ya, yang sampai berlebihan. Jadi tetap olahraga, menjaga stamina, karena nanti dengan olahraga itu juga bisa staminanya bagus, nanti akan bisa mengontrol migrainnya sendiri. Serangan migrainnya bisa jadi lebih lama ininya, bebas nyerinya seperti itu. Kalau ini dok, sobat sehat nih yang baik itu yang pelajar, mahasiswa atau pekerja kantor kayak kami ini ya dok ya, itu gejala migrainnya lebih besar yang mana ya dok? Dari ke apa si pekerjaannya, misalkan dari orang lapangan kan banyak tuh dok. Lebih besar untuk peluang kena migrain tuh di mana gitu, menurut dokter gitu? Itu tadi karakteristik migrain tadi banyak prevalensinya terjadi pada wanita ya. Wanita juga pada usia 20 hingga 40 tahun ya, erat kaitan juga dengan siklus hormonal seperti itu. Jadi memang wanita itu 3 kali lebih berisiko dibandingkan laki-laki untuk mengalami serangan migrain seperti itu. Memang migrain banyak pada wanita ya dok ya? Sejauh ini ya? Gak ada yang cowok ya dok ya? Ada. Beruntung loh bapak ya. Terus dok, tapi di ini kalau menurut prevalensi sebenarnya untuk pada masa
prapubertas itu kalau migrain itu memang sering terjadi pada pria, lebih dominan. Oke. Nah, namun pada saat usia pubertas ke atas sampai 40 tahun itu prevalensinya berbalik. Sudah. Jadi wanita yang lebih banyak dibandingkan pria. Ada ininya ya, beda-beda. Ya, karena salah satu faktor yang dicurigai tadi faktor hormonal tadi. Oke dok, mungkin dari pengobatan yang udah dokter jelasin dari medis, non-medis, dari pola makan, menjaga aktivitas yang berlebihan. Terus ada nggak dok inovasi teknologi yang udah tersedia kayak terapi atau gimana untuk penyakit migrain ini? Ya, karena migrain itu penyakit yang bersifat kronik ya dan cenderung berulang. Jadi salah satu yang banyak digunakan saat ini yang dianggap sebagai gold standar penanganan migrain adalah diari headache ya. Jadi adanya diari sekarang sudah banyak ya program-program yang bisa dilakukan atau yang bisa digunakan ya untuk menggambarkan bagaimana serangannya, bagaimana intensitasnya, berapa lama, kemudian obat yang digunakan, nah kemudian reaksi terhadap obat bagaimana, obat ini apakah memberikan reaksi yang baik atau tidak. Nah itu sekarang untuk penanganannya memang diari headache itu sangat diperlukan pada penderita migrain ya. Kemudian memang untuk inovasi obat ya, sekarang juga sudah banyak obat-obat baru yang ditemukan untuk penggunaan pengobatan migrain ya. Nah, memang ada yang saat ini masih belum tersedia di Indonesia, tapi ada juga sebagian yang sudah masuk ke Indonesia seperti itu. Oke dok, kan tadi sakit kepala dengan migrain itu berbeda. Nah, itu obat yang kan kita konsumsi itu jika terserang itu kita akan pilih obat yang mana dok? Ini sobat sehat pasti mikir obat sakit kepala gitu aja sih dok. Boleh diedukasi sedikit dok untuk teman-teman sobat sehat kita? Ya, sobat sehat. Kalau untuk penanganan pengobatan migrain, kita balik lagi ke pengobatan abortif tadi. Di situ ada beberapa pilihan obat yang bisa digunakan oleh dokter ya. Yang pertama itu yang paling umum digunakan adalah obat golongan OAINS ya, atau obat antiinflamasi non steroid ya, seperti paracetamol, kemudian natrium diclofenac, kemudian ketoprofen dan lain-lain sebagainya. Anti nyeri. Namun memang kita perlu mempertimbangkan tadi ya profil faktor risiko. Pemilihan obat akan sangat bergantung dengan kondisi pasien. Misalkan pasiennya mempunyai riwayat MAH gitu ya. Tentu kita tidak bisa berikan obat-obat yang sifatnya memicu ya, seperti penggunaan sebagian besar OAINS ya. Nah, kemudian obat-obat spesifik ya untuk terapi abortif seperti golongan triptan, golongan ergot. Nah, itu pengobatan spesifik yang bisa digunakan oleh dokter. Nah, itu pun juga pemilihannya berdasarkan profil risiko tadi juga. Alkaloid ergot merupakan pilihan utama ya di samping triptan. Nah, cuma ergot ini juga punya kelemahan ya. Jadi dia tidak bisa digunakan pada ibu hamil misalnya, tidak bisa digunakan pada penderita-penderita yang mengalami gangguan jantung sebelumnya, mengalami hipertensi atau glaukoma. Nah, itu harus dihindari justru ya. Makanya untuk pengobatan lanjutannya memang sobat sehat kalau mengalami migrain sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, karena nanti dokter akan mewawancarai lebih lanjut ya mengenai faktor profil risiko yang sobat sehat derita seperti itu. Bagi sobat sehat yang orang tuanya atau keluarganya udah punya komorbid penyakit tuh lebih harus berhati-hati ya dok ya untuk memilih obatnya, karena kalau orang kan sakit kepala udah minum paracetamol aja, kita nggak tahu efeknya apa, jadi nanti itu harus hati-hati juga. Jadi sakit kepala atau migrain atau vertigo mungkin ya dok ya, itu dalam bentuk sakit kepala semua ya dok ya. Itu emang harus hati-hati. Yang dokter bilang tadi bukan sakit kepala yang biasa juga terlalu berbahaya gitu kan dok. Jadi sobat sehat kudu selektif yang migrainnya seperti apa, sakit kepala biasa juga apa, dan juga obat yang dikonsumsi sesuai dengan hormonan si sobat sehat sendiri. Jangan sembarangan juga ngasih obat ke keluarga atau terutama orang tua ya dok ya. Oke dok, untuk ini dok, apa harapannya ke depan agar masyarakat ini lebih menyadari dan paham tentang migrain yang ternyata berbeda dengan sakit kepala? Mungkin dokter bisa lebih sedikit menekankan lagi dok ke sobat sehat kita.
Sebenarnya kita perlu melakukan penyuluhan ya, karena kebetulan bulan ini adalah bulan migraine awareness ya. Jadi kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia memperingati itu dalam berbagai acara ya, ada dalam bentuk podcast seperti hari ini, juga di beberapa center kita juga mengadakan penyuluhan untuk pasien agar lebih mengembangkan awareness-nya ya. Baik, jadi ada nyeri kepala yang membedakan migrain itu dengan nyeri kepala biasa seperti itu. Nah, memang perlu edukasi yang berkelanjutan juga agar tidak terjadi mitos-mitos ya, seperti migrain itu penyakit yang berkaitan dengan hal-hal gaib supernatural, kan ada juga yang seperti itu. Nah, itu juga kita harus perlu edukasi lagi kepada sobat-sobat sehat kita ya. Jadi kita timbulkan awareness kita, karena dia kan bisa dikontrol ya. Kita harus mengendalikan faktor pemicu ya. Nah, seperti itu kita akan lebih menggalakkan lagi ya, biar sobat sehat lebih sadari ya dok ya, gejala apa yang dialami oleh sobat sehat dalam kondisi kepala sakit. Oh ini migrain, oh ini kepala sakit biasa, maupun itu dari tingkat nyeri ya dok ya. Semakin tinggi tingkat nyeri itu semakin tinggi risiko sakit kepalanya lebih berat atau gimana ya dok ya. Dan itu pun seperti dokter bilang tadi, dari ciri-cirinya, gejalanya, sama pola makan atau kegiatan yang terus kita kontrol ya dok ya, tetap pada kontrol diri sendiri ya dok ya. Oke sobat sehat, demikianlah penjelasan dari dokter Diang terkait tentang penyakit migrain maupun sakit kepala, yaitu pastinya sobat sehat sudah tahu dong perbedaan sakit kepala, gejala migrain, dan obat-obat yang perlu sobat sehat ketahui untuk gejala-gejala yang seperti dijelaskan sama dokter tersebut. Nah ini dok, kita sedikit close statement untuk sobat sehat, di mana biar sobat saya lebih paham lagi dengan close statement yang dokter jelaskan tentang pembahasan kita pada hari ini. Ya, sobat sehat, mungkin kita review kembali ya mengenai migrain tadi ya. Migrain itu merupakan penyakit neurologi ya, di mana gejala utamanya adalah nyeri kepala ya, di mana karakteristik dari nyeri kepala pada penderita migrain ini adalah nyeri kepala sebelah ya, baik sisi kanan maupun sisi kiri ya, yang mana kualitas nyerinya itu bersifat sedang hingga berat yang mengganggu aktivitas. Dari pola nyerinya pun juga pasien merasakan pola nyeri yang berdenyut ya. Untuk durasinya sendiri, serangan migrain itu serangan nyeri kepala maksudnya pada migrain itu bisa terjadi dari rentang 4 jam ya sampai paling lama itu 72 jam ya, pada migrain-migrain yang bersifat umum ya. Kemudian pada penderita migrain juga bisa disertai dengan gejala mual, muntah ya, terus ada fotofobia atau sensitif terhadap cahaya ya, atau fonofobia atau sensitif terhadap bunyi ya. Kemudian pada pasien-pasien ini juga migrainnya akan memerat ya, atau nyeri kepala akan memerat dipicu oleh aktivitas harian ya, seperti berjalan atau naik turun tangga, nah seperti itu. Nah itu yang kita harus kenali ya. Jadi sobat sehat di rumah harus memahami apakah nyeri kepala ini nyeri kepala biasa atau nyeri kepala yang disebabkan karena penyebab lain ya. Nah kita juga harus aware apabila nyeri kepala itu seperti yang kita sebutkan tadi ya. Apabila nyeri kepala sudah sangat hebat ya, yang belum pernah dirasakan sebelumnya, atau nyeri kepalanya itu meningkat pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat malam, pada saat mengejan, pada saat batuk ya. Kemudian nyeri kepala juga disertai pada gejala lain ya, seperti adanya kelemahan ya. Nah itu para sobat sehat harus segera memeriksakan diri ke fasilitas terdekat ya, fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter saraf terdekat ya, untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kemudian untuk penanganannya sendiri mungkin ya, untuk pencegahan yang sangat penting. Jadi salah satu pemicu dari migrain seperti yang kita sebutkan ya, ada faktor makanan ya, makanan-makanan tertentu yang bersifat memicu seperti keju, coklat, kopi dan alkohol ya.
kemudian aktivitas fisik yang berlebihan, kemudian yang tak kalah penting juga stres ya. Hati kalau zaman sekarang sepertinya tingkat stres agak cukup tinggi ya. Nah, itu juga salah satu faktor-faktor yang bisa mencetuskan migrain. Nah, kemudian untuk pada wanita mungkin faktor-faktor hormonal ya juga pada saat akan menstruasi biasanya serangan migrain frekuensinya lebih sering. Nah, itu juga perlu kita berikan edukasi kepada sobat sehat di rumah. Kemudian pemilihan obat ya, pemilihan obat yang abortif ya. Abortif itu maksudnya meredakan gejala pada saat serangan ya. Kemudian obat-obat yang bersifat profilaksis ya untuk pencegahan migrain jangan terjadi di kemudian hari ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang kita harus berikan edukasi ya kembali kepada sobat sehat di rumahnya. Oke, itu sobat sehat sudah tersampaikan pesan-pesan dari dokter neuro kita. Kalau sobat sehat butuh ke dokter saraf, bisa kunjungi Rumah Sakit Unan dengan dokter saraf kita yang satu-satunya dokter saraf cowok di Rumah Sakit Unan. Boleh dok, prakteknya setiap hari apa dok? Setiap Selasa dan Jumat mulai jam 1. Oke, baiklah, terima kasih dok atas bincang sehatnya dengan Humas Rumah Sakit Unan. Terima kasih Mbak Eva. Oke dok, terima kasih dok dari bincang sehatnya pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang luas untuk sobat sehat yang nonton di podcast Rumah Sakit Unan ini. Dan saya akhiri ya dok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.